Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan organisasi, baik pertemuan kedua organisasi suatu kumpulan sistematis orang yang bekerja untuk mencapai satu tujuan, berlaku untuk semua jenis organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. Suatu tempat di mana para manajer bekerja atau mengatur. Karakteristik umum, tujuan, struktur. Karakteristik umum dalam organisasi, yang pertama goal atau tujuan, kedua structure, ketiga adalah umum. Oke, baik, selanjutnya adalah bahas tipe karyawan. Operatif, orang karyawan bekerja sesuai tugasnya dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain. Manajer, orang yang bertugas mengarahkan pekerja atau karyawan lainnya dalam suatu organisasi. Tingkatan organisasi, yang pertama yaitu top manager, dua middle manager, ketiga first line manager, keempat operatif. Tingkatan manajer, first line manager dasar seperti supervisor, pengawas yang bertanggung jawab mengarahkan pekerja sehari-hari untuk karyawan. Dua, middle manager atau manajer menengah, manajer yang berada di antara tingkat manajer dasar dan manajer atas. Top manager, atas manajer yang bertanggung jawab dalam organisasi untuk mengambil satu keputusan. Pengertian manajemen. Manajemen suatu proses agar pekerjaan selesai secara efektif dan efisien. Efisien berarti melakukan pekerjaan dengan tepat dan melalui biaya atau usaha paling minim. Efektif berarti melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan. Efisien dan efektif. Kalau kita lihat ya panah ke bawah itu ya yang diberikan efisiensi, yaitu misalnya menekan harga, low side, and efektif ya berarti goal at management. Aktivitas proses manajemen. Proses manajemen, planning atau merencanakan, menentukan suatu strategi dan mengembangkan rencana untuk menyusun aktivitas. Organisasi, mengorganisasikan atau menentukan tugas apa yang harus dan siapa yang harus melakukan. Proses manajemen, leading atau pemimpin memotivasi karyawan, mengarahkan pekerjaan, memilih jalur komunikasi paling efektif, menyelesaikan konflik. Controlling harus mengatur suatu proses, mengawasi kinerja dan membandingkan dengan tujuan akibat, mengkoreksi setiap penyimpangan. Peran manajer menurut Mitzberg. Yang pertama, interpersonal, figur atau wakil orang, leader atau pemimpin, liaison atau perantara. Kemudian internasional, monitor,
disseminator, spokesperson, decision, entrepreneur, distribusi, balance, handle management, masalah rescue, alokator, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Apakah pekerjaan seorang manajer sama di semua organisasi? Tingkat dalam suatu organisasi, apakah suatu manajer berbeda berdasarkan operasi profit versus apakah ada perbedaan antara manajer dan orang non-profit? Ukuran organisasi, apakah ukuran suatu organisasi mempengaruhi tugas seorang manajer? Tatanan dan konsep manajer, konsep manajemen akan sama di semua tatanan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Baik kontribusi, peran masing-masing tingkat manajer, first level manager, middle manager, dan top manager. Kemampuan umum seorang manajer, konseptual skill, kemampuan konseptual, kemampuan mental seorang manajer untuk mengkoordinir seluruh kepentingan kegiatan orang. Perilaku yang berhubungan dengan aktivitas seorang manajer, mengatur lingkungan dan sumber daya orang, organizing and coordinating, menangani informasi, mempersiapkan pertumbuhan dan pengembangan organisasi, memotivasi karyawan dan mengenai konflik, menyelesaikan masalah strategis. Tipe karyawan yaitu operatif, orang karyawan yang bekerja sesuai dengan tugasnya dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan lain. Manajemen suatu proses pekerjaan selesai efektif, efisien berarti melakukan pekerjaan kalian atau usaha paling minimal. Oke, demikian perjumpaan kita malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.